Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dina Rodia. Oke, pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan mengenai bab relasi dan fungsi. Sebelumnya, video yang menjelaskan mengenai relasi sudah saya bahas di video sebelumnya, dan untuk pembahasan sekarang saya akan membahas tentang fungsi. Nah, di mana fungsi ini nanti di dalamnya ada himpunan, daerah asal atau domain, dan daerah kawan atau kodomain. Seperti itu. Oke, mari kita simak. Nah, fungsi. Di sini ada definisinya, yaitu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Jadi fungsi itu bisa dikatakan juga dengan pemetaan ya, yang didefinisikan bahwa himpunan A itu tepat memiliki satu pasangan di himpunan B, itu namanya relasi khusus gitu. Nah, agar lebih paham dari definisi ini, di sini saya berikan contoh. Di sini ada sebuah relasi, ada sebuah diagram panah. Di sini ada P, himpunan P itu membuat anggota A, B, C, D. Ya, di sini ada himpunan Q memuat anggota 1, 2, 3, 4. Nah, yang dinamakan daerah asal itu yaitu himpunan P atau domain. Daerah asal atau domain itu P, himpunan P ya. Nah, di sini P himpunan P sama dengan A, B, C, D disebut daerah domain, daerah asal atau domain. Kemudian di sini ada Q. Q itu apa? Q itu adalah daerah kawan atau kodomain ya. Himpunan Q ini adalah kodomain. Nah, kemudian bayangan peta dari A. Nah, bayangan peta dari A itu berarti coba kita lihat di sini. Nah, A ini itu kan berpasangan dengan 1, sehingga satunya itu adalah bayangan atau peta dari A. Kemudian kita lihat di sini B. B itu berpasangannya dengan 2, maka bayangan peta dari B adalah 2 gitu. Yang C di sini dipasangkan dengan 4, maka bayangan peta dari C adalah 4. Nah, sehingga pasangan yang ada di daerah kawan itu dinamakannya peta ya atau bayangan gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi daerah hasil atau range ya. Daerah hasil itu adalah ya anggota yang terpasangkan yang ada di daerah kodomain. Nah, yang ada di daerah kodomain yang memiliki pasangan kan hanya 1, 2, dan 4. Nah, 1, 2, dan 4 ini sehingga dikatakan dengan daerah hasil atau range gitu. Nah, di sini ada keterangannya. P, himpunan P sama dengan A, B, C, D disebut daerah asal atau domain. Q sama dengan 1, 2, 3, 4 disebut daerah kawan atau kodomain. Kemudian 1, 2, 4 disebut daerah hasil atau range. Nah, 1, 2, 4 ini adalah himpunan yang ada di kodomain yang memiliki pasangan, dinamakannya range gitu ya. Kemudian di sini A dipasangkan dengan 1 atau A dipetakan ke 1. 1 disebut bayangan atau peta dari A. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bayangan atau peta gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lagi, relasi anak dari himpunan anak. Nah, di sini ada 2 himpunan yaitu A dan B. Himpunan A itu adalah anak-anaknya, ada Dina, Reza, Andri, Irma, Dedi. Kemudian himpunan B itu adalah ibunya, ada Bunia, Buati, Bunina, dan Bu Ida. Oke, kita lihat ke diagram panahnya di sini. Nah, A itu adalah himpunan anak, maka kita isi himpunan A ini dengan nama-nama anaknya. Ada Dina, Reza, Andri, Irma, dan Dedi. Kemudian di himpunan B itu adalah nama ibunya. Ada Bunia, Buati, Bunina, dan Bu Ida. Oke, kita pasangkan di sini. Dina itu ke Bunia. Dina adalah anak dari Bunia. Kemudian Reza adalah anak dari Buati. Andri adalah anak dari Bu Ida.
Irma adalah anak dari Bu Wati juga, Dedi adalah anak dari Bu Ida. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya sampaikan dua contoh ini, apakah ada yang sudah paham dengan fungsi, dengan definisi fungsi? Nah, di sini dikatakan bahwa himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Nah, oke, ini misalkan PQ, berarti ini A atau B gitu ya. Nah, di sini setiap himpunan A, setiap anggota himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan ke anggota himpunan B gitu. Karena di sini P dan Q, maka kita sebutnya setiap anggota himpunan P itu tepat memiliki satu pasangan di himpunan Q. Coba lihat kita di sini A itu tepat memiliki satu pasangan yaitu ke satu. B juga memiliki satu pasangan yaitu kedua dan C memiliki satu pasangan juga keempat. D memiliki satu pasangan kedua. Nah, jadi untuk himpunan itu, setiap anggota yang ada di domain itu tepat memiliki satu pasangan, tidak boleh bercabang, ya. Maksud bercabang itu seperti ini, misalkan A ke 1, kemudian A kedua, kan nanti panahnya itu bercabang, itu tidak boleh, itu namanya bukan fungsi. Kalau fungsi yang ada di himpunan P-nya itu hanya ada satu pasangan gitu. Maka kalau yang tadi bercabang, di domainnya bercabang itu namanya relasi, ya. Kalau ini fungsi, bukan relasi. Maksudnya kalau ini relasi dan fungsi gitu. Jadi, coba kita lihat ke contoh selanjutnya di sini. Nah, ini kan himpunan A-nya ada Dina, Reza, Andri, Irma, Dedi, tepat memiliki satu pasangan di himpunan B gitu. Ini kan Dina ke Bunia, satu pasangan. Reza ke Buati satu pasangan, Andri ke Bu Ida satu pasangan, Irma ke Buati satu pasangan, Dedi ke Bu Ida satu pasangan. Nah, ini kan hanya memiliki masing-masing satu pasangan ya dari himpunan A ke himpunan B-nya. Tapi apabila dari himpunan B ke himpunan A, misal ini kan bercabang ya. Ini tidak apa-apa, ini namanya masih fungsi. Nah, patokan yang menjadi fungsi itu adalah daerah domain, ya, daerah asal yang di sininya tidak boleh bercabang, harus memiliki tepat satu. Nah, ini kan memiliki tepat satu pasangan, tidak bercabang ya. Ini namanya relasi fungsi. Kalau yang di domainnya itu bercabang, berarti itu bukan fungsi, seperti itu. Paham? Ya, semoga dapat dipahami untuk penjelasan fungsi ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk penamaan suatu fungsi atau pemetaan dapat diberi nama dengan FGH atau huruf kecil lainnya, misalnya F.2a tanda panah 2. Ini dibacanya bagaimana? Nah, ternyata dibacanya seperti ini. Fungsi atau pemetaan F memetakan A ke 2. Ya, yang bawahnya dibaca fungsi G memetakan 3 ke 4. Nah, seperti itu. Jadi, untuk penamaan fungsi itu boleh dinamakan dengan huruf-huruf kecil ya, jangan menggunakan huruf kapital gitu. Kalau huruf kapital itu untuk penamaan atau notasi dari himpunan. Baru kalian pakai huruf kapital gitu. Kalau untuk fungsi tidak boleh huruf kapital, harusnya huruf kecil gitu ya. Nah, di sini ada contoh lagi. Nyatakan diagram-diagram panah berikut, apakah merupakan fungsi atau bukan. Nah, di sini ada 3 gambar, ada titik I1, I2, I3 ya. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya ABC, kemudian himpunan B UVWX ya. Nah, kita lihat di sini. A itu dipetakan kepada U. Oke, satu pasangan. B dipetakan kepada V dan dipetakan juga kepada W. Oke, ini dua pasangan. C itu dipetakan ke X. Nah, coba menurut kalian apakah di gambar I1 ini dia memiliki, oh mohon maaf,
apakah dia fungsi atau bukan. Nah, ternyata di sini ada keterangannya. Gambar I1 itu bukan fungsi karena ada anggota A yaitu B yang memiliki lebih dari satu pasangan di B. Betul ya. Di sini karena B-nya itu bercabang, maka dia bukan fungsi. Ini hanya relasi biasa gitu. Nah, di sini B-nya itu bercabang, memiliki dua pasangan, yaitu ke V dan ke W. Ini bukan fungsi, tapi relasi biasa untuk yang I1. Sekarang ke I2. Kita lihat himpunan A masih sama anggotanya ABC dan himpunan B-nya UVWX. Nah, kita lihat A ini dipasangkan dengan W. Satu pasangan ya. B itu dipasangkan dengan U, juga satu pasangan. Dan C dipasangkan dengan X. Nah, ini yang I2 itu adalah fungsi ya. Di sini ada juga keterangannya. Gambar I2 adalah fungsi karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Betul sekali. Karena anggota A ini A, B, C itu tepat memiliki satu pasangan di B. A ke W, B ke U, C ke X. Jadi di daerah himpunan A-nya ini tidak ada yang bercabang, sehingga ini dikatakan sebuah fungsi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ke I3. Di I3, apakah ini gambar fungsi atau bukan? Kita lihat di sini ada himpunan A dan himpunan B. Anggotanya masih sama, di himpunan A ada A, B, C, di himpunan B ada U, V, W, X. Nah, apakah I3 ini fungsi? Dan ternyata I3 itu bukan fungsi, karena ada anggota A yaitu B yang tidak memiliki pasangan di B. Betul sekali, karena di sini anggota himpunan A-nya itu ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, si B ini tidak memiliki pasangan di himpunan B, sehingga ini bukan fungsi. Jadi yang dikatakan fungsi adalah semua anggota yang ada di domain itu memiliki tepat satu pasangan, tidak boleh bercabang dan tidak boleh kosong. Ya, kalau itu fungsi maka dikatakan relasi dan fungsi. Kalau itu bukan fungsi maka dikatakan sebagai relasi biasa saja ya, relasi saja. Tidak ada relasi dan fungsinya. Seperti itu, oke? Nah, di sini menyatakan fungsi. Nah, menyatakan fungsi atau pemetaan itu ada 3 juga. Sama halnya dengan menyatakan relasi. Ada menggunakan diagram panah yang seperti ini namanya diagram panah. Kemudian diagram kartesius, oke, kalian masih ingat atau tidak diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk pembahasan ini lebih baiknya kalian memahami dulu dari video yang relasi, karena ini sama halnya dengan menyatakan suatu relasi, seperti itu ya. Nah, di sini banyak fungsi dari dua himpunan. Oke, jika banyak anggota himpunan A dan B adalah NA dan NB, maka, nah jadi misalkan himpunan A dan himpunan B ada dua himpunan. Himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota, sehingga di sini ditulisnya NA itu sama dengan 4. Jadi, banyaknya anggota dari himpunan A itu adalah 4. Dan misalkan himpunan B itu ada ABC. Nah, ABC itu ada berapa? Ada 3, sehingga NB-nya itu sama dengan 3. Maka dibacanya adalah banyaknya anggota dari himpunan B sama dengan 3. Nah, di sini banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Jika ditanyakan banyaknya semua fungsi yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa hitung menggunakan rumus ini. NB pangkat NA. Nah, seperti itu ya. Kalau kebalikannya, banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan B ke himpunan A, maka kita nulisnya NA pangkat NB, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke pembahasan contoh saja. Nah, di sini contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan
X di mana X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil sama dengan 10. Nah, X-nya adalah bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Yang A disuruhnya fungsi dari A ke B. Banyaknya fungsi dari himpunan A ke B itu ada berapa? Dan yang B kebalikannya, banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A itu ada berapa? Nah, oke. Kita untuk cara menjawabnya seperti ini. Kita tulis kembali untuk himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, maka NA sama dengan 5. Maka NA itu adalah tadi apa? Banyaknya anggota dari himpunan A. Ada 5. Dari mana 5? Oke, ini ada 5 anggota. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ada 5 anggota NA-nya. Nah, kemudian himpunan B di sini ada X di mana X lebih besar dari 5, X lebih kecil sama dengan 10. X-nya adalah bilangan ganjil. Nah, maka kita harus mengartikan dulu, mendefinisikan dari suatu pernyataan ini, yaitu himpunan B itu sama dengan 7,9. 7 dan 9. Dari mana 7 dan 9? Di sini X-nya itu lebih dari 5 dan X-nya lebih kurang dari sama dengan 10. Tapi dari 5 sampai 10 itu kalian ambil yang termasuk ke dalam bilangan ganjilnya saja. Karena di sini dikatakan bahwa X-nya adalah bilangan ganjil, sehingga dari 5 kurang dari 5, lebih besar dari 5 ya, mohon maaf. X-nya lebih besar dari 5 berarti 6 sampai dengan 10. Dari 6 sampai 10 yang termasuk ke dalam bilangan ganjil itu kan ada 2, yaitu 7 dan 9. Nah, seperti itu. Maka NB itu adalah banyaknya anggota dari himpunan B yaitu 2, karena hanya ada 2 angka, 1 dan 2 gitu. Nah, sehingga setelah diketahui NA dan NB-nya, kita bisa langsung menentukan banyaknya semua fungsi yang terjadi. Nah, untuk yang poin A di sini, banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Sehingga untuk mencari dengan menggunakan rumusnya seperti ini. NB pangkat NA. Nah, NB tadi berapa diketahui? 2, maka kita tulis 2. Pangkat NA, NA-nya adalah 5. Ya, ini. Sehingga tulisnya 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, hasilnya 32. Itu bukan 2 kali 5 ataupun 5 kali 2 itu salah. Kalau perpangkatan itu harus dikalikan dengan sebanyak yang ada di pangkatnya gitu. Nah, sehingga hasil yang poin A itu ada 32 fungsi yang akan terjadi jika dari himpunan A ke himpunan B. Nah, selanjutnya untuk yang poin B di sini banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, maka rumusnya seperti ini, kebalikannya yaitu NA pangkat NB. NA-nya tadi berapa? 5. Maka kita tulis 5 di sini, dipangkatkan dengan NB. NB-nya adalah 2. Sehingga 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Nah, sehingga banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan B ke himpunan A itu 25 fungsi. Banyaknya seperti itu ya. Nah, semoga dari penjelasan saya yang sekarang mengenai fungsi dapat kalian pahami semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Bye bye.